Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Lanjutkan kembali pembahasan tentang Dhona wa akhwatuha, Dhona dan saudari-saudarinya. Di mana di pembahasan yang terakhir kita telah bahas sampai al-qismu as-salis min af'alil qulub. Bagian yang ketiga ataupun macam yang ketiga dari af'alul qulub, yaitu fi'il-fi'il yang menunjukkan makna yakin ataupun rujahan pada khobarnya, namun seringnya dia menunjukkan makna yakin. Disampaikan oleh Ibnu Malik dan juga Pensaro di sini, di antara fi'il yang demikian adalah kata ro'a dan kata alima. Maka kata ro'a dan kata alima maka bisa menunjukkan yakin, bisa juga menunjukkan rojahan ataupun ghalabatul dhon. Namun seringnya dia menunjukkan makna yakin. Sekarang kita masuk pada al-qismur rabi', macam yang keempat dari af'alul qulub. Al-qismur rabi'u, macam yang keempat adalah ma yufidu fil khabari rujhanan aw yaqinan wal ghalibu kaunuhu lirujhani. Itu fi'il-fi'il ataupun af'alul qulub yang menunjukkan makna pada khabarnya, menunjukkan makna rujhan, yaitu persangkaan kuat, au yaqinan atau menunjukkan makna yakin fil khabari pada khabarnya. Wal ghalibu, namun seringnya kaunuhu lirujhani. Namun seringnya dia digunakan dengan makna rujhan, dengan makna ghalabatud dhon, yaitu menunjukkan makna persangkaan kuat. Wa huwa salah satun, fi'il yang termasuk jenis ini ada 3. Yang pertama adalah kata dhonna, kemudian kata khala, kemudian kata hasibah. Maka seringnya kasus ketiga fi'il ini adalah menunjukkan makna dhon atau rujhan, tadi sebagaimana dibahasakan oleh pensyarah, menunjukkan makna persangkaan kuat. Namun di waktu yang lain, meskipun ini jarang, dia bisa menunjukkan makna yakin. Fa misalu dhonna, kemudian contoh kalimat yang menggunakan kata dhonna. Dalam kalimat dhonantu al-kitaba maujudan. Dhonantu, saya menyangka, al-kitaba, bahwasanya kitab itu maujudan, ada. Maka dhonantu di sini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian kata al-kitaba ini adalah maf'ulun awwalun, maf'ul bih yang pertama. Kemudian maujudan adalah maf'ulun tsanin, maf'ul bih yang kedua. Dan dhonnanya di sini bermakna rujhan. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra 101. Faqala lahu Fir'aun, maka Fir'aun berkata kepadanya, yaitu Musa alaihi salam, inni la adhunnuka ya Musa mashura. Ini sesungguhnya aku la benar-benar adhunnuka menyangka engkau, wahai Musa, mashuran, tersihir. Maka pada la'adhunnuka ya Musa mashuran, maka di sini pada la'adhunnuka ya Musa mashuran, ya la-nya di sini adalah lamnya di sini adalah lam taukid. Kemudian adhunnu ini adalah fi'il mudhari'. Ya. Jadi kata dhanna yadhunnu, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir takdiruhu ana. Kemudian dhamir kaf pada la'adhunnuka di sini dia adalah maf'ul bih pertama. Kemudian pada ya Musa, ya-nya huruf nida, Musanya adalah munada. Kemudian kata mashuran ini adalah maf'ul bih yang kedua. Maka maf'ul bih yang pertama adalah dhamir kaf, kemudian maf'ul bih yang kedua adalah kata mashuran. Dan kedua contoh tadi ini dhonnanya bermakna rujhan, itu menunjukkan makna persangkaan kuat. Wa qad tusta'malu lil yakini, namun kadang-kadang
Kata dhanna ini tustakmalu digunakan dalam kalimat lil yakini untuk menunjukkan makna yakin. Kaqaulihi ta'ala semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina mereka adalah orang-orang yang yadhunnuna. Kata yadhunnuna di sini maksudnya adalah yakin. Yuqinuna. Ya, alladzina yadhunnuna ay yuqinuna. Mereka adalah orang-orang yang yadhunnuna ay yuqinuna, meyakini annahum bahwasanya mereka mulaqu rabbihim akan berjumpa dengan Rabb mereka. Maka kata yadhunnuna di sini maknanya adalah yuqinuna ala ahadi al-qaulain. Berdasarkan salah satu dari dua pendapat. Ya, bisa dilihat di kitab Ma'anil Quran dan juga Al-Bahar Al-Muhit untuk masalah dua pendapat ini. Tapi ala kulli hal, mayoritas ulama tafsir menafsirkan yadhunnuna dengan yuqinuna. Kemudian untuk kata khola sendiri, famisalu khola. Contoh kalimat untuk kata khola. Dalam kalimat khiltu ad-dirasata mut'atan. Khiltu, saya menyangka ad-dirasah, belajar, ad-dirasah kegiatan belajar mengajar. Saya menyangka ad-dirasah belajar itu mut'atan adalah sebuah kesenangan. Maka khiltu di sini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian kata ad-dirasata ini adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian kata mut'atan adalah maf'ul bih yang kedua. Dan kata khola ini waqad waradat bimaknal yaqini. Nah, dia kadang-kadang dan dia juga terdapat dalam kalimat, namun ini jarang, yaitu dengan makna yakin. Kadang-kadang dia menunjukkan makna yakin. Misal pada perkataan penyair, da'ani al-ghawani amma hunna wa khiltuni liya ismun fala ud'a bihi wa huwa awwalu. Al-ghawani, wanita-wanita cantik itu, da'ani memanggilku amma hunna sebagai paman mereka. Wa khiltuni liya ismun, dan aku menyangka bahwasanya aku punya nama, fala ud'a bihi, yang aku tidak dipanggil dengannya. Wa huwa awwalu, padahal nama tersebut adalah nama yang lebih utama aku dipanggil dengannya. Ya, maka di sini yang diceritakan dalam syair, itu ada seseorang yang dia punya nama asli. Namun nama aslinya ini oleh wanita-wanita cantik itu tidak digunakan sebagai panggilan. Ya. Namun para wanita cantik ini memanggilnya sebagai paman mereka. Kita lihat footnote nomor 1. Ya, kata da'ani dalam bait syair di atas, itu maksudnya adalah samani, ya, menamakanku. Ya, memanggilku maksudnya adalah menamakanku. Memberiku nama. Ya, kurang lebih ya, memanggil dengan nama. Da'ani di sini, da'a di sini, memanggilku di sini maksudnya adalah memanggil dengan suatu nama tertentu. Nah, sehingga maksudnya sinonim dengan samani. Sama menamakan ni aku. Kemudian yang dimaksud dengan al-ghawani di sini adalah an-nisa'u al-hisanu atau an-nisa'u al-hasanu. Wanita-wanita yang cantik. Kemudian pada kalimat fala ud'a bihi, ya, ala takdiri hamzatil istifham. Ya, ada hamzah istifham yang dibuang. Hamzah istifhamnya adalah hamzah istifham al-inkari. Ya, untuk menunjukkan makna pengingkaran. Ya, fala ud'a bihi. Kalimat lengkapnya adalah afala ud'a bihi. Ya, maksudnya adalah afala ud'a bihi. Ya, mengapa aku tidak dipanggil dengan nama tersebut? Maka hamzahnya di sini ada yang dibuang, yaitu hamzah istifham, dan hamzah istifhamnya di sini tujuannya adalah untuk mengingkari apa yang dilakukan oleh al-ghawani.
Wal makna dan makna bait syair tersebut adalah samani an-nisa'u al-hassanu ammahunna. An-nisa'u al-hassanu, wanita-wanita yang cantik itu samani memberiku nama ammahuna sebagai paman mereka. Wal halu, padahal keadaannya adalah anni sesungguhnya aku tayaqqantu, aku yakin fi nafsi pada diriku annalisman kuntu ud'a bihi, bahwasanya aku punya nama yang dulu aku dipanggil dengan nama tersebut. Falima, maka mengapa la ud'a bihi al-ana, aku tidak dipanggil dengan nama tersebut al-ana sekarang. Walhalu, padahal realnya atau keadaannya adalah annahu awwalus min li, padahal namaku yang dulu itu merupakan nama yang lebih utama untukku. Ya, maka kurang lebih makna bait syair adalah da'ani al-ghawani ammahuna. Ya, wanita-wanita yang cantik itu memanggilku, yaitu memberiku nama ammahunna sebagai paman mereka. Wakil tunilismun, dan aku menyangka, yaitu maksudnya adalah meyakini. Dan aku yakin bahwasanya aku punya nama, nama asli. Fala ud'a bihi, ay afala ud'a bihi, ya kenapa kok aku tidak dipanggil dengan nama asliku tersebut? Wa huwa awwalu, padahal itu lebih utama untuk aku dipanggil dengannya. Ya, maka pada kutipan bait syair ini kata khiltu, ya khiltu ini dari kata khola, ya, khola, kholu, dan seterusnya nanti ada ya, khiltu, khilna, khiltu aku menyangka. Maka kata kholanya di sini karena konteksnya adalah dalam konteks untuk menunjukkan makna yakin, maka kata kholanya di sini menunjukkan makna yakin. Ya, sebagaimana disampaikan oleh pensarah di bawah. Ya, kembali ke atas, pensarah menyampaikan tambahan penjelasan beliau. Wadzalika li'annahu la yadunnu anna li nafsihi isman. Karena konteks bait syair tersebut menunjukkan bahwasanya la yadunnu, dia yaitu penyair tersebut tidaklah menyangka bahwasanya dia punya nama untuk dirinya. Karena konteksnya bukan menyangka. Bal akan tetapi wa ala yakinin min dzalika. Akan tetapi sang penyair itu di atas keyakinan terhadap hal tersebut. Yaitu dia yakin bahwasanya saya itu punya nama asli. Kenapa kok aku nggak dipanggil dengan nama asliku, malah aku dipanggil sebagai paman. Ya, maka berdasarkan konteks kalimat, maka kata kholanya di sini bermakna tayaqqana, bermakna yakin. Kemudian untuk kata hasiba. Wa misalu hasiba, kemudian untuk contoh untuk kata hasiba dalam kalimat hasiba al-muhmilu an-najaha sahlan. Al-muhmilu orang yang lalai itu hasiba menyangka an-najaha bahwasanya kesuksesan, sahlan itu adalah suatu hal yang mudah. Orang yang lalai itu menyangka bahwasanya kesuksesan adalah hal yang mudah. Maka kata al-muhmilu di sini adalah fa'il untuk kata hasiba. Kemudian kata an-najaha ini adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian kata sahlan adalah maf'ul bih yang kedua. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimuna." Dan sungguh janganlah kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafilan, lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Maka pada la tahsabannallaha ghafilan, maka lafaz Allah pada la tahsabannallaha ini adalah berkedudukan sebagai maf'ul bih yang pertama, kemudian kata ghafilan berkedudukan sebagai maf'ul bih yang kedua. Ya, maka ini adalah
macam dari af'al qulub yang keempat, yaitu menunjukkan makna rujhan dan yakin, namun seringnya digunakan dengan makna rujhan. Ya, dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang akhwatul dhonna yang pertama, yaitu af'alul qulub. Sekarang kita akan masuk ke akhwatul dhonna yang kedua, yaitu af'alut tahwil, ya, af'alut tahwil. Aman nau'us tsani min af'ali hadzal babi, adapun jenis yang kedua dari fiil-fiil bab ini, yaitu fiil-fiil yang termasuk dalam akhwatu dhanna, fahuwa af'alut tahwil, yaitu af'alut tahwil, yaitu fiil-fiil yang menunjukkan makna perubahan. Wa hiya allati tadullu ala tahawuli syai'i wa intiqalihi min halatin ila ukhra. Itu fiil-fiil yang menunjukkan atas tahawul syai', perubahan sesuatu, wa intiqalihi, dan perpindahannya, min halatin ila ukhra, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wa tusamma aidan af'alat tasnyiri, dan dia juga dinamakan af'alat tasnyiri, af'alut tasnyir. Tasnyir dari kata sayyara yusayyiru, artinya mengubah. Kenapa dinamakan juga dengan af'alut tasnyir? Di anna kulla fi'lin minha bima'na sayyara. Karena setiap fi'il tersebut memiliki makna sayyara, yaitu mengubah. Maka selain dinamakan sebagai af'alut tahwil, juga bisa dinamakan sebagai af'alut tafsir. Wahia sab'atun, yang termasuk dalam fi'il ini, fi'il jenis ini ada 7. Yang pertama adalah kata ja'ala, kemudian kata rodda, kemudian kata taroka, kemudian ittakhoda, takhidha, sayyara, dan wahaba. Fa misalu ja'ala, kemudian contoh kalimat untuk kata ja'ala dalam kalimat ja'altu az-zahaba khotaman. Ja'altu, aku jadikan az-zahaba, emas itu, khotaman, menjadi cincin. Aku buat emas itu menjadi cincin. Maka ja'altu di sini adalah fi'il dan fa'il, kemudian kata az-zahaba adalah maf'ul bih yang pertama, kata khotaman adalah maf'ul bih yang kedua. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah semisal firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Furqan 23. Allah katakan wa qadimna, dan kami qadimna ila ma amilu min amalin, dan qadimna kurang lebih terjemahnya kalau dalam bahasa kita, dan kami hadirkan ila ma amilu min amalin, amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Faja'alnahu, kemudian kami jadikan dia, yaitu amalan-amalan tersebut, haba'an mansura, debu yang mansura, tertiup angin. Debu yang berterbangan tertiup angin. Maka yang jadi syahid pada firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah pada faja'alnahu haba'an mansura. Maka pada ja'alna, maka ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian dhamir haknya di sini adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian kata haba'an adalah maf'ul bih yang kedua. Kemudian kata mansuran itu adalah na'at untuk kata haba'an. Kami hadirkan amalan yang telah mereka lakukan di dunia, kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti haba, debu yang mansuran, tertiup angin. Kita lihat lebih jelasnya di footnote nomor 2. Keterangan tentang habaan, kemudian keterangan tambahan lain oleh pensyarah. Di footnote nomor 2, pensyarah mengatakan qadimna di sini ai amidna. Kami sengaja untuk menghadirkan. Kemudian kata al-haba artinya adalah mayura min ghabarin fi si'a'i syamsi ad-dakhili minan nafidhati. Haba yang tadi kita terjemahkan sebagai debu
Itu yang dimaksud dengan haba adalah mayuro yang terlihat min ghobarin. Ya. Jadi ghobar dari debu. Ya, debu yang terlihat fi si'ai syamsi, ya, di sinar matahari yang masuk dari jendela. Nah, kalau kita perhatikan kalau ada cahaya matahari, ya, itu kan ada yang terbang-terbang. Debu kecil-kecil yang terbang-terbang. Kecil-kecil sekali. Yang terbang-terbang di udara. Nah, itu adalah ghobar. Nah, itu adalah haba. Itu adalah haba yang tadi kita terjemahkan sebagai debu. Ya, apa kalau dalam bahasa ya, Jawa? Saya tidak tahu. Dan dalam bahasa Indonesia pun mungkin nggak ada padanan maknanya ya, sehingga diterjemahkan dengan ya kurang lebih debu. Ya, maksudnya adalah debu yang tadi, debu yang terbang-terbang, yang terlihat ketika dia terkena cahaya matahari. Jadi sangat kecil dan demikian gambaran dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hadirkan semua amalannya yang dia kira amalan ini adalah bermanfaat baginya, kemudian Allah jadikan amalan tersebut sia-sia, dijadikan Allah sebagai debu yang berterbangan. Artinya dianggap tidak ada, sia-sia. Dan betapa putus asanya ketika itu bagi orang yang seperti ini. Kembali ke atas. Ya. Sebagai tambahan, maka kita bisa juga mengambil faedah untuk kata ja'ala. Ya, kata ja'ala, kalau untuk ja'ala yang dia membutuhkan dua maf'ul bih, maka dia maknanya adalah sayyara. Untuk ja'ala yang dia membutuhkan dua maf'ul bih, maka maknanya sayyara. Itu mengubah. Adapun ja'ala yang dia menghasilkan satu maf'ul bih, maka nanti dia bimakna khalaqa, menciptakan. Ini saya sampaikan kesimpulan ringkas saja, catatan tambahan ringkas saja. Sehingga untuk teks-teks yang kita jumpai di situ kata ja'alanya dia membutuhkan dua maf'ul bih atau menghasilkan dua maf'ul bih, maka ja'alanya adalah bimakna sayyara, maknanya adalah mengubah. Ya, bukan menciptakan. Namun untuk teks-teks yang itu ja'alanya dia hanya menghasilkan satu maf'ul bih, maka ja'alanya adalah bimakna khalaqa, menciptakan. Dan untuk teks-teks yang berkaitan tentang pembicaraan Al-Quran dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang kalamullah, ataupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kalamullah dan menggunakan kata ja'ala, maka kita jumpai ja'alanya adalah menghasil atau membutuhkan dua maf'ul bih. Maka ini menunjukkan kepada kita ja'alanya adalah bimakna sayyara, mengubah. Dan tidak kita dan tidak dijumpai ketika berbicara tentang kalamullah firman Allah, ya Allah ataupun Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menggunakan ja'ala yang menghasilkan satu maf'ul bih. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu adalah ya, kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Karena kalau seandainya Al-Quran itu adalah makhluk, maka ketika berbicara tentang Al-Quran dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang Al-Quran dalam Al-Quran. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Al-Quran dalam hadis-hadisnya dan menggunakan kata ja'ala, harusnya ja'alanya ini menghasilkan satu maf'ul bih saja. Kalau seandainya demikian, maka nanti kesimpulannya adalah berarti ini bisa dijadikan dalil bahwasanya ya, Al-Quran itu adalah makhluk. Namun ternyata tidak ada hal yang demikian. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata ja'ala ketika menceritakan Al-Quran, begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggunakan kata ja'ala ketika membahas tentang Al-Quran, maka ja'alanya di sini kita perhatikan membutuhkan dua maf'ul bih. Maka ja'alanya bimakna sayyara, mengubah, bukan kata ja'ala yang bimakna khalaqa.
Ya, sebagai penegas, kata ja'ala yang dia membutuhkan dua maf'ul bih adalah ja'ala yang maknanya sayyara, mengubah, bukan ja'ala yang maknanya khalaqa. Wa misalu radda, kemudian kembali ke permasalahan. Contoh kalimat untuk kata radda. Raddatil istiqamatu, al-istiqamah, keistiqomahan, raddat mengembalikan, al-wujuha al-muzlimata, jalan-jalan yang gelap, niratan menjadi terang benderang. Nah, keistiqomahan itu bisa mengembalikan jalan-jalan yang gelap menjadi terang benderang. Maka kata al-istiqamah di sini adalah fa'il untuk kata radda. Kemudian kata al-wujuha ini adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian kata al-muzlimata ini adalah na'at untuk kata al-wujuha. Kemudian kata niratan ini adalah maf'ul bih yang kedua. Keistiqomahan bisa mengembalikan jalan-jalan yang gelap menjadi terang benderang kembali. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, apabila kalian taati sejumlah ahlul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka sungguh mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Maka yang jadi syahid adalah pada yaruddukum ba'da imanikum kafirina. Pada yaruddu ini aslinya adalah yarudduna. Dia adalah fi'il mudhari'. Dan di sini dia madzum ya, karena dia berkedudukan sebagai jawab syarat. Ya, in tuti'u, jika kalian taati, maka ini uslubnya uslub syarat. Dan kita ketahui bahwasanya apabila jawab syaratnya berupa fi'il mudhari, maka dia terjazmkan karena sebagai jawab syarat. Maka di sini yaruddukum, yaruddu aslinya yarudduna. Nah, di sini dia jazam dengan hadfun nun karena berkedudukan sebagai jawab syarat. Fa'ilnya adalah waw jamak. Kemudian dhamir kum di sini dia adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian ba'da imanikum, ba'da di sini adalah dzaraf zaman. Kemudian imanikum ini adalah mudhaf ilaih dari kata ba'da. Kemudian kata kafirina adalah maf'ul bih yang kedua. Maka maf'ul bih yang pertama adalah dhamir kum. Kemudian maf'ul bih yang kedua adalah kafirin. Ala ra'yi, berdasarkan pendapat para ulama yang yu'ribu mengi'rab kafirina maf'ulan tsaniyan. Kata kafirina di sini sebagai maf'ul bih yang kedua. Wa huwal azharu. Dan ini adalah pendapat yang nampaknya lebih tepat. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 109. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Nah, seandainya mereka mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Maka syahidnya adalah pada yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Maka pada yarudduna ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian dhamir kum di sini adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian ya minnya huruf jar, kemudian ba'di di sini adalah isim majrur karena huruf jar min. Imanikum mudhaf ilaih dari kata ba'di, kemudian kuffaron maf'ul bih yang kedua. Kemudian wa misalu taroka. Nah, contoh untuk kata taroka. Dalam kalimat taroktu, aku biarkan. At-tulaba, siswa-siswa itu ya bahatsuna fil mas'alah, membahas permasalahan tersebut. Ya, aku biarkan siswa-siswa itu membahas permasalahan tersebut. Maka taroktu di sini adalah fi'il dan fa'il, kemudian kata at-tulaba. Nah, ini adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian ya bahatsuna fil mas'alah, satu kesatuannya ini maf'ul bih yang kedua. Jadi maf'ul bih yang kedua berupa jumlah fi'liyah. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Wa tarakna, dan kami biarkan
yauma idzin pada hari itu ba'dhum yamuju fi ba'din. Sebagian mereka yamuju fi ba'din, bercampur aduk, bertumpuk-tumpuk satu dengan yang lain. Ya, maka pada tarokna ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian ba'dhum, ya ba'dhum ini maf'ul bih yang pertama. Kemudian yauma idzin ini adalah dzaraf. Kemudian yamuju fi ba'din atau kata yamuju di sini dia adalah jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai maf'ul bih yang kedua. Jadi maf'ul bih yang keduanya berupa jumlah fi'liyah. Ikhwatal rahimani wa rahimakumullah, maka ini pembahasan tambahan. Sedikit masuk pembahasan pada af'alut tahwil. Insyaallah taala kita akan baca kembali di pekan depan insyaallah taala. Demikian pertemuan singkat pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.